Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan video mengenai pengembangan mata pelajaran SMA dengan kurikulum Rap Taylor pada mata kuliah pengembangan kurikulum. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama, ada Safa Ayu Pratama dengan NIM 201102112. Kemudian Sifaul Fauziah dengan NIM 201102113. Kemudian saya sendiri, Kintan Ayu dengan NIM 201102131. Adapun pembahasan atau peta konsep dalam video kali ini yaitu yang pertama, model pengembangan kurikulum Rap Taylor. Kemudian yang kedua, sintaks model pengembangan kurikulum Rap Taylor. Dan yang ketiga, penerapan model pengembangan kurikulum Rap Taylor. Langsung saja kita kepada pembahasannya. Model pengembangan kurikulum Rap Taylor. Buku lama berjudul Basic Principle of Curriculum and Instruction yang ditulis Taylor pada tahun 1949 sampai masa ini masih menjadi rujukan dalam proses pengembangan kurikulum. Menurut Taylor, model pengembangan rasional lebih bersifat bagaimana merancang suatu kurikulum sesuai dengan tujuan dan misi suatu institusi pendidikan. Model pengembangan kurikulum menurut Rap Taylor lebih bersifat bagaimana merancang suatu kurikulum sesuai dengan tujuan dan misi suatu institusi pendidikan. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu sintaks model pengembangan kurikulum Rap Taylor, yaitu yang pertama, menentukan tujuan. Kemudian yang kedua, menentukan pengalaman belajar. Kemudian yang ketiga, mengorganisasikan pengalaman belajar. Dan yang keempat, yaitu penilaian. Sintaks model pengembangan kurikulum Rap Taylor. Yang pertama yaitu menentukan tujuan. Dalam menentukan tujuan, harus memenuhi yaitu yang pertama, di mana tujuan pendidikan murid-murid itu. Kemudian yang kedua, apakah kemampuan yang harus dimiliki murid-murid selesai mengikuti program pendidikan? Kemudian yang ketiga, dari mana dan bagaimana kita menentukan tujuan pendidikan? Dan harus memenuhi prinsip yaitu A. Disiplinerin, B. Zielserend, dan C. Socialiseren. Kemudian, sintaks model pengembangan kurikulum Rap Taylor yang kedua yaitu menentukan isi pengalaman belajar. Pengalaman belajar yang dimaksud adalah segala aktiviti dalam berinteraksi dengan persekitaran. Jadi dalam merumuskan kurikulum perlu memperhatikan latar belakang pendidikan anak didik dan pengalaman anak didik. Penyusunan kurikulum perlu mengambil persepsi anak didik agar mereka dapat bersedia dari segi mental dan emosi maupun dalam bentuk perlakuan. Kemudian, sintaks model pengembangan kurikulum Rap Taylor yang ketiga yaitu menentukan proses pengalaman belajar. Pengalaman belajar perlu diorganisasikan agar terstruktur sehingga lebih mudah merumuskan kurikulum dan hasilnya dapat dimaksimalkan. Pengorganisasian ini dapat berbentuk mata pelajaran ataupun dalam bentuk program. Oleh karena itu, kami mengembangkan model Rap Taylor dalam bentuk mata pelajaran. Kemudian, sintaks model pengembangan kurikulum Rap Taylor yang keempat yaitu penilaian. Yaitu terdapat dua hal. Yang pertama adalah evaluasi, yaitu harus menilai apakah ada perubahan tingkah laku pelajar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, penilaian sebaiknya menggunakan lebih dari satu alat ukur dalam suatu waktu tertentu. Kemudian penerapan model pengembangan kurikulum Rap Taylor. Di sini, saya menerapkan model pengembangan kurikulum Rap Taylor pada jenjang SMA, yaitu pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, kelas 11, semester ganjil, dengan materi pokok zat adiktif dan zat adiktif, dengan submateri yaitu zat adiktif dan pengaruhnya terhadap kesehatan manusia. Penerapan model pengembangan kurikulum Rap Taylor yang pertama yaitu menentukan tujuan.
Adapun tujuan pembelajaran yang hendak dicapai peserta didik setelah mengikuti pelajaran yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan dengan benar zat aditif, alami, dan buatan dalam makanan dan minuman. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan dengan benar jenis zat aditif. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan dengan benar pengaruh zat aditif terhadap kesehatan. Yang kedua yaitu menentukan isi pengalaman belajar, yaitu harus memenuhi 3 komponen. Yang pertama, sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai, yaitu terdapat pada KD 3.6, yaitu menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman, serta dampaknya terhadap kesehatan. Kemudian KD 4.6 yaitu membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat aditif terhadap kesehatan. Kemudian yang kedua yaitu harus sesuai dengan materi pembelajaran, yaitu A. Teori-teori dan contoh-contoh mengenai zat aditif, alami, dan buatan dalam makanan dan minuman. Kemudian B. Teori-teori dan contoh-contoh mengenai jenis zat aditif. Dan yang C yaitu teori-teori dan contoh-contoh mengenai pengaruh zat aditif terhadap kesehatan. Kemudian, komponen yang ketiga yaitu sesuai dengan karakteristik siswa. Untuk dapat menentukan karakteristik, maka harus dilakukan observasi atau survei secara langsung. Kemudian, penerapan model pengembangan kurikulum Rab-Taylor yang ketiga yaitu menentukan proses pengalaman belajar, yaitu terdapat 3 kegiatan, yaitu yang pertama, kegiatan pembuka. Kegiatan pembuka yaitu tentang pemberian apersepsi, motivasi, dan pemberian acuan. Kemudian yang kedua, kegiatan inti, yaitu terdapat beberapa fase. Fase yang pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Kemudian fase yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Fase yang ketiga, membimbing penyelidikan kelompok. Fase yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan fase yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kemudian, kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutup yaitu tentang merangkum proses pembelajaran, memberikan tugas, serta menutup pembelajaran. Kemudian, penerapan model pengembangan kurikulum Rab-Taylor yang keempat yaitu penilaian. Berikut saya sediakan tabel yaitu yang mencangkup aspek yang dinilai, metode pembelajaran, teknik penilaian, jenis penilaian, dan instrumen penilaian. Untuk penilaiannya, terdapat aspek yang dinilai yaitu yang pertama kognitif dengan metode pembelajaran ceramah, diskusi, dan proyek, dan teknik penilaiannya yaitu tes. Jenis penilaiannya itu hasil, kemudian instrumen penilaian yaitu perangkat tes. Kemudian yang kedua, sikap. Metode pembelajaran yaitu ceramah, diskusi, dan proyek dengan teknik penilaian observasi, jenis penilaian proses, dan instrumen penilaian lembar observasi. Dan yang ketiga yaitu psikomotor dengan metode pembelajaran ceramah, diskusi, dan proyek dengan teknik penilaian observasi, jenis penilaian yaitu proses dan hasil, serta instrumen penilaiannya yaitu lembar observasi. Kemudian penilaian lanjutannya yaitu terdapat penilaian remedial dan pengayaan. Pembelajaran remedial dilakukan setelah kegiatan penilaian bagi peserta didik yang tidak memenuhi KKM. Sedangkan pengayaan peserta didik yang mendapatkan nilai melebihi KKM diberikan tugas mengkaji materi penerapan konsep. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih.